Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Dudifta dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai teladan yang dapat kita ambil dari dua tokoh Islam Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Jogja pada tanggal 1 Agustus 1868 dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar dan Nyai Abu Bakar. Muhammad Darwis ini dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadikan pesantren ini sebagai tempat menimpah pengetahuan agama dan juga bahasa Arab. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah menjadi santri dari Kiai Soleh Darat di bidang fikih selama 2 tahun bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Sebelumnya keduanya sudah saling mengenal ketika belajar di sebuah pesantren di Madura di bawah asuhan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menimba ilmu dalam bidang nahwu sorof kepada Kiai Haji Muhsin dan bidang ilmu falak dari Kiai Haji Raden Dahlan. Kemudian beliau menunaikan haji pertama di usia 15 tahun, yaitu sekitar tahun 1883. Dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Dan pada usia 20 tahun beliau kembali ke kampungnya dan berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau diangkat menjadi khotib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902 sampai 1904, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Mekah dan berjumpa kembali dengan kawan-kawan lamanya. Setelah kembali ke tanah air, pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk ke dalam organisasi Budi Utomo, sebuah organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional yang berdiri 1 tahun sebelumnya. Di organisasi Budi Utomo ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyalurkan ilmu agama yang ia miliki untuk memenuhi keperluan para anggota melalui pengajian-pengajian. Sebagai seseorang yang aktif dalam kegiatan masyarakat dan mempunyai gagasan yang cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiyatul Khair, Budi Utomo, Syariat, dan Komit Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Al-Quran saja, tetapi dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Sebagai seorang pendiri dari organisasi Muhammadiyah, beliau juga membangun sekolah Muhammadiyah seperti HIS dan Quake School atau sekolah guru. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Atas jasa-jasa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan sebuah gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional yang tertuang dalam SK Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961 pada tanggal 27 Desember 1961. Lalu lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dilahirkan di Jombang pada tanggal 14 Februari 1871. Lalu beliau wafat pada tanggal 21 Juli 1947 di Jombang. Beliau ini merupakan putra dari pasangan Kiai Haji
Asy'ari dan Halimah. Pada tahun 1293, bertepatan ketika berusia 6 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pindah ke desa Keras. Ini Kiai Haji Asy'ari diberikan tanah oleh seorang kepala desa yang kemudian digunakan untuk membangun rumah, masjid, dan pesantren. Disinilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat melihat secara langsung bagaimana ayahnya membina dan mendidik para santri. Pengalaman tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar pada pertumbuhan jiwa dan pembentukan wataknya di kemudian hari. Hal ini ditunjang oleh kecerdasannya yang memang brilian. Pada usia 13 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sudah bisa membantu ayahnya mengajar santri-santri yang lebih besar daripada dirinya. Beliau selalu memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari nafkah dengan bertani dan berdagang. Lalu uang dari hasil bertani dan berdagang tersebut dibelikan kitab dan digunakan untuk bekal menuntut ilmu, sehingga dapat menjadi seseorang yang lebih cerdas dan lebih mandiri. Lalu pada usia 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mulai mengembara, mencari dan memperdalam ilmu agama di pesantren Wonorejo, Jombang, pesantren Wonokoyo, Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggilis, Surabaya. Kemudian melanjutkan di pesantren Kademangan, Bangkalan di bawah asuhan Syekhona Khalil Bangkalan. Karena prestasi belajar Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sangat menonjol, sehingga kemudian dia memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepada beliau. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memilih Ya Allah, kok salah terus perasaan aku ngomong. Lalu pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini membeli sebidang tanah dari sebuah dalang di Dukuh Tebu Ireng untuk didirikan sebuah pesantren. Pada masa awal perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng bersamaan dengan semakin represifnya perlakuan penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia, pasukan kompeni ini tidak segan-segan membunuh penduduk yang dianggap menentang undang-undang penjajah termasuk pesantren Tebu Ireng. Atas jasa-jasa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 297 tahun 1964 tanggal 17 November 1964. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.